Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan informasi sedikit nih Bapak dan Ibu, para petugas Pantarli. Saya mohon maaf bila dalam kemarin waktu BIMTEK ada yang kurang jelas mengenai pengisian laporan hasil coklit. Kali ini saya menambahkan yang kemarin agar bisa dimengerti oleh Bapak dan Ibu Pantarli. Oke ya, untuk yang pertama langsung saya sampaikan. Ini saya ambil contoh laporan hasil coklit pada TP1 ya. Pertama biasa ini diisi semuanya ya, mulai dari TPS. Ini TP1 dan nama Pantarli, NIK Pantarli, dan nomor HP tentunya, desa dan kecamatan. Oke, langsung saja nggih Bapak dan Ibu. Untuk pengisian pertama, ini Romawi 1 ada jumlah data pemilih diterima atau daftar pemilih. Nah, Ibu tulis sesuai apa yang Bapak Ibu terakhir pencoklitan. Misalkan dalam minggu pertama atau laporan tahap pertama, laporan Pantarli ke PPS, Ibu mempunyai data laki-lakinya 85 dan perempuannya 89. Lah ditulis saja di sini nggih. Lalu di sini itu jumlahnya. Di kolom ini 5 ini jumlahnya laki-laki dan perempuan, dan ini segini jumlahnya. Langsung saja. Terus yang kedua itu Romawi kedua. Romawi kedua ini jumlah pemilih baru atau daftar potensial pemilih. Jadi yang berhak untuk memilih tapi belum tercatat di daftar pemilih yang diterima. Oke. Nah, Ibu tinggal menambahkan saja, misalkan ada yang belum terdata di daftar pemilih, dicek KK atau KTP-nya sesuai kriteria atau masuk wilayah TPS tersebut, berdomisili di situ, tinggal dimasukkan itu laki-laki atau perempuan. Di sini saya ambil contoh ini, misalkan laki-lakinya 2 dan perempuannya 2. Jadi tinggal ini jumlahnya, rumusnya antara jumlah laki-laki dan perempuan totalnya 4 nih. Nah, terus berikutnya itu Romawi ketiga ini. Romawi ketiga ini pemilih yang tidak memenuhi syarat atau disingkat TMS, pemilih yang tidak memenuhi syarat. Kategorinya itu ada pemilih yang meninggal, kode 1, kode 2 pemilih ganda, kode 3 itu pemilih di bawah umur, 6 pemilih yang berstatus TNI, 7 Polri, dan yang ke-8 itu salah penempatan TPS. Jadi saya ambil contoh ini, ada bila di TPS atau di data panjenengan itu ada yang meninggal, misalkan laki-laki 4. Nah, Bapak dan Ibu tinggal masukkan saja datanya di sini 4, dan perempuannya misalkan ada 1 ya di sini. Lah ini totalan dari ini Bu, nggih. 4 tambah 1 ini 5, dan yang lainnya pun sama nih nggih. Nah, terus untuk pengisiannya di sini itu jumlah dari keseluruhan TMS mulai dari kode 1 sampai 8 atau kode pemilih meninggal sampai salah penempatan TPS. Sini ya Bu. Nah, dari penjumlahan ini laki-laki itu di total taruhnya sini. Nah, karena di sini adanya 4 jadi sini 4. Begitupun perempuan. Nah, karena di sini perempuannya cuma 1. Nah, di sini pun ditulis 1. Lalu ini pun sama rumusnya, tinggal dijumlahkan laki-laki dan perempuan. Jadi ketemunya 5. Itu. Udah jelas nih, Bu? Lalu yang berikutnya itu di kolom di Romawi 4 ini jumlah pemilih hasil coklit. Nah, ini hitungannya itu ini antara Romawi 1 dan 2 atau daftar pemilih yang diterima ditambah jumlah pemilih baru. Jadi ini ditambah ini lalu dikurangin Romawi ketiga atau tidak memenuhi syarat, pemilih yang tidak memenuhi syarat.
Nah, jadi ini 82 kurang 85 kurang ditambah 2 dikurangin 4 lah. Di sini ketemunya 83. Begitupun yang ini. Perempuan pun sama. Rumusnya ini gitu. Romawi 1 tambah 2 dikurangin 3. Nah, ini ketemu jumlahnya. Ini pun sama ini. Nah, terus yang berikutnya ini pada kebanyakan per TPS itu salah dalam pengisiannya itu di sini ya, di kolom kelima jumlah data pemilih diperbaiki. Nah, untuk mengisi kolom ini laki-laki dan perempuan jumlah data pemilih diperbaiki itu baik jumlah yang diubah dalam arti misalkan nicknya salah atau namanya salah, dan yang tergolong jumlah data pemilih disabilitas itu masuknya sini Bu, jumlah data pemilih diperbaiki. Jadi untuk yang TMS itu tidak termasuk ya. Yang termasuk ini antara ini jumlah data pemilih diperbaiki itu yang model U. Nah, itu ubah, baik itu ubah identitas ataupun yang disabilitas. Jadi nanti sini misalkan di sini keseluruhan ada 4 lah. Ini masukkan saja 4. Terus yang perempuan misalkan 11 ya dimasukkan saja 11. Nah, ini totalannya Bu. Nah, ini. Jadi data yang diperbaiki itu yang kode U nggih, baik itu disabilitas atau yang lainnya. Yang penting U, kalau TMS itu tidak termasuk nggih. Terus kalau yang disabilitas ini pengisiannya ini hampir sama seperti yang di atas ya. Kode ini tidak memenuhi syarat. Misalkan fisiknya ada 1, laki-laki tinggal 1, perempuan udah misalkan 2 tinggal dijumlahkan ini. Dan untuk pengisian ini pun ini totalan dari jumlah laki-laki yang nyun sewunya ini disabilitas niku. Lah ini jumlahnya taruh sini. Lalu yang perempuan pun sama. Totalan dari ini disabilitas yang kode 1 sampai ke 6 di total, lalu taruh sini. Lah ini pun totalan dari 1 tambah 4 atau laki-laki ditambah perempuan ketemunya 5. Nah, terus jumlah stiker yang diterima niku stiker yang Ibu didapat waktu pertama kemarin nggih, misalkan 50 ya 50. Selanjutnya jika jumlah stiker yang digunakan ada 78, tinggal tulis saja 78, lalu jumlah awal stiker ini dikurangin ini ya. Ini ketemunya 22, misalkan 100. Nah, terus jumlah KK hasil coklat itu harus sama. Jumlah KK rumusnya itu jumlah KK stiker sama lembar bukti pemilih terdaftar itu harus sama semuanya. Karena ini kan patokannya 1 lembar bukti pemilih terdaftar itu pada KK, 1 KK maksudnya itu 1 stiker dan 1 bukti terdaftar. Biarpun 1 rumah itu ada, misalkan ada 3 KK, yaitu berarti dapatnya 3 stiker dan 3 bukti pemilih, oke. Nah, ini udah jelas ya, ini harus sama nih, nyun sewu Romawi ke 8, 10 dan 11 nih harus sama. Lalu yang berikutnya itu pemilih KTP elektronik dan calon pemilih. Kita sepakat untuk semuanya kita bikin berelektronik gitu nggih. Laki-laki dan perempuan tinggal dimasukkan saja sini. Terus ini pun sama ya, pengisiannya sama. Jumlah pemilih KTPL model A yang dan model daftar pemilih potensial itu rumusnya sama antara ini patokannya, lihat yang ini ya. Ini laki-lakinya berapa, perempuannya berapa ini. Terus ini pun totalannya. Nah, terus ini jumlah ini ya. Sama, jadi poinnya ini, terus yang ini harus sama. Ini harus sama pemilih KTP elektronik dan calon pemilih. Terus yang jumlah KK hasil coklat juga harus sama antara stiker yang dibagikan dan lembar bukti pemilih terdaftar. Nah, itu. Untuk yang ini penjumlahan dari sini ya. Oke, mungkin sekian dulu nggih. Semoga Bapak dan Ibu mengerti atau paham cara mengisi laporan hasil coklat. Bapak dan Ibu, misalkan nanti kurang jelas bisa ditanyakan lagi ke saya atau ke ketuanya atau ke anggota PPS lainnya nggih. Matur suwun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.